Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Minggu ini seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu, kita akan membahas siklus pencatatan akuntansi selanjutnya, yaitu jurnal penyesuaian. Di minggu yang lalu kita sudah membahas neraca saldo. Nah, step atau tahap selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Namun materi jurnal penyesuaian ini akan kita bagi dalam 2 sesi, teman-teman. Karena materi terkait jurnal penyesuaian ini relatif lumayan kompleks. Agak rumit karena butuh beberapa pemahaman konseptual sebelum nanti kita melangkah ke sesi praktiknya. Jadi di part pertama di minggu ini kita akan bicara lebih banyak, hampir semuanya adalah tataran konseptual. Nanti di part atau sesi yang kedua itu nanti kita masih sedikit bicara konseptual, tapi nanti langsung praktiknya seperti apa. Ya memang berbeda dengan beberapa siklus pencatatan akuntansi yang lainnya ya, seperti di buku besar, baik buku besar yang metode T maupun metode akun saldo berjalan, kemudian di neraca saldo, di sana kita bermain secara konseptualnya sedikit, bahkan 1 kali sesi aja kita langsung bisa praktik. Namun di materi jurnal penyesuaian ini kita akan banyak bermain di tataran konseptual yang pada akhirnya kita buat materi jurnal penyesuaian ini menjadi 2 sesi. Ya sebenarnya bisa enggak sih Pak dibuat 1 sesi? Ya bisa-bisa aja, cuman takutnya nanti teman-teman malah takutnya dari sisi saya takutnya adalah nanti teman-teman malah kebingungan. Jadi saya bagi menjadi 2 sesi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Jadi apa saja yang akan kita bicarakan? Lumayan banyak kan teman-teman kalau Anda lihat di slide itu. Yang pertama adalah apa itu jurnal penyesuaian. Kemudian nanti kita masuk submateri berikutnya, mengapa diperlukan penyesuaian. Kemudian nanti akan kita bicara konsep tentang dasar akrual dan dasar tunai. Kemudian periode akuntansi. Berikutnya adalah prinsip pendapatan. Kemudian prinsip penandingan. Yang terakhir nanti adalah prinsip akuntansi dan penentuan laba bersih. Nah ini yang akan kita bicarakan di minggu ini. Langsung saja. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah salah satu siklus pencatatan akuntansi yang digunakan untuk menyesuaikan akuntansi yang tercatat. Karena pada proses pencatatan neraca saldo belum sesuai dengan kaidah atau aturan pencatatan akuntansi. Jadi posisi atau letak jurnal penyesuaian ini di dalam keseluruhan siklus akuntansi sampai dengan menjadi laporan keuangan, jurnal penyesuaian ini diperuntukkan untuk menyesuaikan beberapa akun yang sudah kita tuliskan di neraca saldo seperti yang kita buat di minggu yang lalu. Karena apa? Karena akun-akun di dalam neraca saldo itu belum sesuai dengan kaidah atau aturan pencatatan akuntansi yang secara umum disepakati. Gitu ya. Paham? Kemudian ini mengapa diperlukan penyesuaian? Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tujuan perusahaan adalah mendapatkan laba. Sehingga pencatatan laba menjadi informasi yang sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyusunan. Oleh karena itu, diperlukan metode pencatatan akuntansi yang tepat. Jadi, seperti yang saya katakan tadi di slide awal bahwa akun-akun di dalam neraca saldo itu
kan belum sesuai dengan kaidah, dengan aturan pencatatan akuntansi. Kalau tidak kita sesuaikan, bisa jadi akan menyajikan informasi yang kurang akurat, kurang lengkap, kurang tepat terkait laba bersih perusahaan yang tertulis di dalam laporan keuangan. Maka dari itu, perlu kita sesuaikan dengan menggunakan jurnal penyesuaian agar apa? Agar pencatatan akuntansi yang kita lakukan bisa menyajikan informasi yang tepat. Informasi tersebut di dalamnya termasuk informasi tentang laba perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam akuntansi dikenal beberapa konsep dan prinsip pencatatan penentuan laba. Adapun konsep penentuan laba tersebut antara lain konsep akuntansi akrual, asumsi periode akuntansi, prinsip pendapatan, dan prinsip penandingan. Apa itu konsep akrual? Apa itu asumsi periode akuntansi? Apa itu prinsip pendapatan? Apa itu prinsip penandingan? Akan kita bahas setelah slide ini. Tapi yang teman-teman wajib ketahui bahwa konsep akuntansi akrual, periode akuntansi, prinsip pendapatan, dan prinsip penandingan ini adalah salah satu yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Oke, ini adalah dasar akrual dan dasar tunai. Dalam dasar akrual, pencatatan akuntansi mengakui pengaruh transaksi, baik transaksi yang berupa pendapatan maupun beban, pada saat transaksi tersebut terjadi. Kemudian, dalam dasar tunai, transaksi pendapatan dan beban hanya akan dicatat apabila telah terjadi penerimaan kas. Nah, dari definisi ini saja, jadi gini, ada dua dasar pencatatan akuntansi. Yang pertama, pencatatan akuntansi berdasarkan akrual, yang kedua berdasarkan tunai. Nah, dari definisi dua pendekatan ini, teman-teman sudah bisa secara jelas menyimpulkan. Kalau dalam dasar akrual, pencatatan akuntansi itu dicatat ketika transaksi tersebut terjadi. Walaupun uang belum masuk ke dalam perusahaan dan diklaim menjadi kas perusahaan. Sebaliknya, kalau dasar tunai, transaksi pendapatan maupun beban hanya akan dicatat. Jadi ketika ada transaksi di dalam perusahaan, kalau menggunakan dasar tunai, itu hanya akan dicatat ketika terjadi penerimaan atau pengeluaran di dalam kas. Nah, ada contohnya teman-teman. Ini contohnya. Ini contoh dasar akrual. Perusahaan B mengirimkan jasa cetak banner kepada Tuan X dengan total biaya percetakan sebesar 10 juta. Seperti perjanjian yang telah dilakukan, Tuan X akan membayar secara lunas biaya percetakan tersebut setelah 1 bulan penerimaan percetakan. Nah, dengan menggunakan dasar akrual, transaksi di atas tetap akan dicatat. Walaupun Tuan X baru akan memberikan uang 10 juta itu 1 bulan yang akan datang. Nah, dicatatnya dalam bentuk apa? Dicatatnya dengan cara mendebet akun piutang sebesar 10 juta. Kalau di dalam dasar tunai itu nggak dicatat, teman-teman. Kalau di dalam dasar tunai, dicatatnya adalah ketika Tuan X pada 1 bulan yang akan datang memberikan uang 10 juta. Nah, di situ baru dicatat. Tapi kalau di akrual sudah dicatat ketika transaksi itu terjadi. Nah, di Indonesia ini pencatatan akuntansi menggunakan prinsip akrual. Mengapa demikian? Karena prinsip pencatatan akuntansi secara akrual ini memberikan informasi yang tepat, yang lengkap. Karena yang namanya pencatatan akuntansi itu adalah pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Jadi setiap kali transaksi terjadi di dalam perusahaan ya harus dicatat. Nggak perlu menunggu penerimaan
kas. Termasuk di beban, teman-teman. Di beban misalkan perusahaan B, misalkan bulan ini seharusnya dia membayar gaji karyawan. Akan tetapi karena perusahaan B belum mampu membayar gaji kepada karyawan, nah itu harus dicatat. Harus dicatat di dalam utang gaji perusahaan. Kalau dengan menggunakan dasar tunai, ya belum dicatat. Karena dicatatnya nanti ketika perusahaan mampu membayar gaji karyawan tersebut. Nah, makanya memang keuntungan dasar akrual itu akan memberikan informasi yang up to date, informasi yang real time tentang segala aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi makanya di Indonesia itu pencatatan akuntansi based on atau istilahnya berdasarkan pencatatan akrual. Nah, dasar akrual, dasar tunai. Berdasarkan contoh tersebut, dasar akrual memberikan informasi yang lebih real, seperti yang saya katakan tadi, lengkap tentang aktivitas transaksi keuangan perusahaan. Nah, asumsi dan prinsip dalam dasar akrual yang melatar belakangi perlu dilakukannya penyesuaian pada beberapa akun akuntansi yang ada di neraca saldo. Taruh contoh misalkan nih, perlengkapan. Kalau teman-teman masih ingat, perlengkapan itu kan dicatat dalam neraca saldo itu sesuai dengan harga belinya. Lah, padahal kan perlengkapan itu sudah dipakai. Tidak bisa dong dicatat sesuai dengan harga pembeliannya. Ibarat kata Anda beli perlengkapan 1 juta di awal tahun. Nah, Anda melaporkan di bulan April, ya semestinya nilai perlengkapan itu menurun dong. Nah, kalau tidak tetap. Kalau di neraca saldo yang kemarin kan perlengkapan dicatat sesuai dengan harga belinya kan. Nah, ini yang akan kita sesuaikan yang seperti ini. Nah, penyesuaian mengacu pada periode akuntansi, prinsip pendapatan, dan prinsip penandingan. Apa itu semuanya? Kita bahas. Yang pertama adalah periode akuntansi. Bagaimana cara kita ingin mengetahui dengan pasti keberhasilan sebuah perusahaan? Bentar, ini secara definitif periode akuntansi ini apa? Ini kita agak mundur dulu, teman-teman. Bagaimana cara kita mengetahui dengan pasti keberhasilan operasi perusahaan? Cara paling ekstrim, hentikan operasi perusahaan, jual asetnya, lunasi semua hutang, kemudian kembalikan sisa kas kepada pemilik. Apabila sisa kas yang diterima pemilik lebih besar dibanding jumlah uang atau modal yang disetorkan di awal, maka perusahaan bisa dikatakan berhasil. Make sense kan? Ibarat kata nek modalmu karo apa sing mbok muleh luwih gede apa yang kamu dapatkan setelah perusahaan beroperasi, kan berhasil perusahaan. Itu cara yang paling ekstrim. Tapi kan itu nggak mungkin karena ekstrim dan tidak lazim digunakan, teman-teman. Nah, cara yang lazim adalah membuat laporan keuangan secara periodik. Jadi sebenarnya ketika kita membuat laporan keuangan secara periodik, misalkan 1 tahun. Nah, 1 tahun itu sebenarnya kalau dalam mindset secara filosofis itu kan sebenarnya ketika kita membuat laporan keuangan dalam satu satuan periodik, misalkan 1 tahun, itu kan sebenarnya kita asumsinya menghentikan semua operasi perusahaan dalam 1 tahun yang lalu, kemudian dicatat, kan gitu. Walaupun secara realnya kan perusahaan tetap beroperasi, tapi itu aktivitasnya, maksudnya aktivitas pencatatannya itu kan, misalkan kita kan mencatat, kita tetapkan misalkan tanggal 30 Desember itu setiap akhir tahun kita lakukan pencatatan. Nah, sebenarnya kan itu secara tidak langsung sebenarnya kita menghentikan semua operasi perusahaan, kemudian kita catatkan di dalam sebuah laporan. Kan gitu tuh logika sederhananya. Nah, makanya menjadi unik ya ketika ada
perusahaan yang tidak punya laporan keuangan itu. Dari mana dia dapatkan indikator keberhasilan kalau dia tidak memiliki laporan keuangan secara periodik? Karena dengan laporan keuangan seri periodik ini kita bisa menentukan apakah usaha kita berhasil atau tidak gitu. Makanya penting sekali gitu toh bagi terutama pengusaha-pengusaha UMKM itu yang sampai dengan hari ini sebagian besar dari mereka belum memiliki laporan keuangan yang secara periodik. Jadi kadang-kadang saya itu bingung juga mereka menentukan mereka berhasil atau tidak itu seperti apa. Ya itu repot juga mereka itu. Nah, apa hubungannya dengan pencatatan akuntansi? Kan begini teman-teman. Ketika kita putuskan secara periode laporan akuntansi itu misalkan 1 tahun gitu, berarti kan nanti di periode berikutnya akan mulai pencatatan baru lagi gitu. Tapi apakah dan tentu ini akan berbeda kan setiap pencatatannya kan untuk treatment di dalam pencatatannya. Mungkin teman-teman akan bertanya, apakah periode akuntansi itu hanya 1 tahun? Enggak. Ya itu kan lazimnya 1 tahun. Tapi sekarang teman-teman misalkan bisa lihat laporan keuangan perusahaan itu bisa dibuat triwulanan. Bahkan kalau Anda mau buat bulanan juga enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi tentunya itu akan menimbulkan konsekuensi dalam pencatatan. Nah, konsekuensinya apa? Nanti kita bahas kemungkinan di minggu yang akan datang. Karena periode akuntansi akan mempengaruhi itu. Kemudian prinsip pendapatan. Prinsip pendapatan mengatur tentang yang pertama, kapan pendapatan dicatat dan jumlah pendapatan yang dicatat. Prinsip umum yang menjadi pedoman dalam menentukan kapan pencatatan pendapatan dilakukan, yaitu menetapkan bahwa pendapatan dicatat pada saat diperoleh, bukan sebelumnya. Jadi gini, karena kan kita harus, contoh kasus misalkan ginilah, kayak tadi misalkan kasusnya percetakan perusahaan B dan Tuan X. Itu kan Tuan X baru akan membayarkan biaya percetakan 1 bulan yang akan datang sebesar 10 juta. Pendapatan baru akan diterima itu 1 bulan yang akan datang. Tapi kan transaksi harus dilakukan ketika tapi pencatatan akuntansi harus dilakukan ketika transaksi dilakukan. Makanya sejak Tuan X memesan barang dan perusahaan B mengirimkan barang, sejak saat itulah sebenarnya transaksi itu harus mulai dicatat. Nah, tapi kan nggak bisa dicatat, kan nggak ada pendapatan Pak. Nah, makanya ada di debit di akun piutang. Nah, nanti 1 bulan yang akan datang baru dilakukan pencatatan untuk pendapatan. Makanya ini kapan pendapatan dicatat ya. Kalau konteks kasusnya adalah perusahaan B dengan Tuan X, ya bulan depan pendapatan akan dicatat. Karena bulan sebelumnya itu baru dicatat di dalam akun piutang. Nah, jumlah pendapatan yang dicatat kalau misalkan perjanjiannya bulan yang akan datang adalah 10 juta, berarti lunas ya, kita catat 10 juta. Tapi kalau misalkan perjanjiannya 1 bulan yang akan datang baru 50%, ya kita catat 50%, kemudian nanti yang 50% kita masukkan di dalam piutang di situ. Gitu nggih, teman-teman. Ini yang perlu diketahui. Kemudian berikut ini adalah dua situasi yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan kapan suatu pendapatan akan dicatat. Situasi pertama, tidak memerlukan pencatatan pendapatan. Situasi yang kedua, harus dicatat sebagai pendapatan. Yang pertama ya kayak tadi, misalkan sudah kirim barang diterima sama Tuan B, tapi ada perjanjian pembayaran akan dilakukan 1 bulan yang akan datang. Ya, tidak memerlukan pencatatan pendapatan, yang dibutuhkan adalah pencatatan atau pendebitan di sisi piutang. Nah, situasi kedua harus dicatat sebagai pendapatan ketika perusahaan sudah memang benar-benar menerima uang, dan uang tersebut, penerimaan tersebut mempengaruhi kas perusahaan. Nah, gitu ya. Jadi itu yang teman-teman mesti ketahui.
Kemudian adalah prinsip penandingan. Prinsip penandingan adalah dasar untuk mencatat beban. Beban adalah bagian dari beban perolehan aset yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Prinsip penandingan merupakan pedoman bagian akuntan untuk menyatakan semua beban yang terjadi selama periode akuntansi, mengukur besarnya beban untuk mempertemukan beban dengan pendapatan yang diperoleh. Dalam mempertemukan pendapatan dengan beban, prinsip akuntansi yang diterima umum berpegang pada prinsip penandingan yang artinya beban yang dipertemukan dengan atau dikurangkan terhadap pendapatan pada suatu periode haruslah beban yang terjadi pada periode yang sama dengan periode pendapatannya. Misalkan beban komisi penjualan. Jadi kadang gini loh teman-teman. Ada beban perusahaan itu yang terikat dengan pendapatan. Misalkan perusahaan memberlakukan beban komisi. Jadi para sales diberikan komisi misalkan 10.000 setiap kali penjualan perusahaan. Setiap kali satu kali produk itu terjual. Nah, itu kan adanya pendapatan pasti disertai dengan beban. Nah, terkadang kan pencatatan beban ini harus dicatat sesuai dengan periode pendapatan yang diperoleh gitu loh. Maksudnya nggak bisa kemudian terakumulasi karena kan ini terikat dengan pendapatan gitu loh. Sangat tergantung dengan pendapatan. Nah, nanti akan ada lagi contoh teman-teman yang teman-teman nanti bisa temukan bahwa itu harus disesuaikan ini. Prinsip akuntansi dan penentuan laba bersih. Coba teman-teman amati dalam neraca saldo. Beberapa akun yang tertulis dikutip pada neraca saldo sebagian besar dikutip secara langsung. Misal akun perlengkapan ini yang saya contohkan tadi. Akun ini dicatat dengan harga beli dari perlengkapan tersebut. Padahal perlengkapan tersebut sudah digunakan. Semestinya pada akhir periode pencatatan pengutipan perlengkapan tidak menggunakan nilai harga belinya. Harusnya lebih rendah daripada harga belinya. Jadi kalau kita tetap catat sesuai dengan harga belinya, berarti ada potensi terlalu overestimate, istilahnya terlalu di atas ini pencatatan akuntansi daripada kondisi real yang terjadi. Contoh yang kedua adalah akun asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka ini kan konsekuensinya kan larinya ke beban kan gitu. Tapi kan di dalam neraca saldo itu kan dicatatnya di asuransi dibayar di muka. Misalkan di situ di contoh yang minggu yang lalu asuransi dibayar di muka dalam jangka waktu 3 bulan. 1 bulannya 20.000 berarti 3 bulannya 60.000. Dicatat di situ asuransi dibayar di muka sebesar 60.000. Padahal kan gini teman-teman. Padahal yang harus kita ketahui padahal beban yang semestinya ini kan akun asuransi dibayar di muka ini kan kalau di neraca saldo akun asuransi dibayar di muka ini kan kalau di neraca saldo tertulis akun asuransi dibayar di muka, bukan beban asuransi gitu. Nah, ketika sudah menjadi beban, ketika kita misalkan, ya kan tinggal dianu aja Pak, berarti beban asuransi 60.000. Oh ya nggak bisa gitu. Karena kan beban asuransi, beban asuransi kan hitungannya berbeda lagi gitu loh. Karena kan kalau akun asuransi dibayar di muka ini kan dengan asumsi bahwa kas perusahaan keluar digunakan untuk membayar asuransi dibayar di muka. Padahal ada akun sendiri yang namanya beban asuransi yang sebenarnya secara periodik itu dalam 1 tahun itu beban asuransi itu menjadi berapa gitu loh. Nah, minggu depan akan ada ilustrasinya ini. Saya yakin teman-teman bisa menangkap ini yang contoh yang kedua ini. Memang agak sulit kalau diilustrasikan. Ilustrasinya nanti dengan menggunakan contoh. Tapi ilustrasi yang paling mudah ya yang dua ini, akun perlengkapan itu. Misalkan mesin cetak itu beli awal tahun,
Anda laporkan, membuat laporan secara periodik dalam bulan Juni atau setengah tahunan, semestinya perlengkapan itu dicatat tidak sesuai harga belinya karena perlengkapan itu sudah digunakan, harusnya nilainya lebih kecil daripada harga belinya. Gitu ya teman-teman, semoga teman-teman di sesi 1 jurnal penyesuaian ini teman-teman bisa paham, ya minimal awareness atau istilahnya kesadaran teman-teman tentang apa itu jurnal penyesuaian sudah mulai terbentuk, sehingga nanti minggu depan di sesi yang kedua teman-teman bisa secara lebih mudah memahami tentang jurnal penyesuaian serta mempraktikannya dalam contoh soal. Oke teman-teman, sekian dari saya. Sehat-sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.